at least there are two things that make news related to your vice president. Yang pertama terkait his supporter yang dengan sangat tidak sopan itu mengolok-olok sesepuh yang dituakan di TNI, yaitu Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno. Meskipun akhirnya yang bersangkutan minta maaf karena diuber-uber netizen, dimarahi netizen, dan netizen merasa muak dengan perilaku supporter dari Vice President. Dan ya kalau Anda simak, silakan, itu banyak channel yang menyiarkan supporter Mr. Vice President ini minta maaf. Itu kelihatannya ya tidak tulus-tulus amat ya. Itu yang pertama. Yang kedua related to his effort to skill up ya, yaitu dengan memanfaatkan media YouTube yang alih-alih memperoleh pujian tetapi justru memperoleh banjir dislike ya, dan kemudian tombol dislike-nya itu disembunyikan sehingga terhindar dari kejaran netizen untuk mendislike dan berkomentar yang justru mengolok-olok atau bahkan menghujat. Nah, ini dua hal ini saya kira satu realitas yang tidak bisa dihindari, bahwa ya kalau dari hulunya itu bermasalah, maka di hilirnya juga akan menuai masalah. Dan ini sebetulnya hal-hal yang logis saja, hal yang tanpa direkayasa, mekanisme alam akan bekerja ke arah pengkoreksian secara alami. Tanpa direkayasa, energi masyarakat yang menghendaki sesuatu yang positif yang akan berlangsung di pentas politik nasional itu akan direspon alam, dan ya kejadiannya ya seperti yang kita lihat. Nah, kalau kita kaitkan dengan obrolan beberapa waktu yang lalu, bahwa media sosial X, YouTube, kemudian Instagram, kemudian Facebook dan TikTok itu kalau dibuat ranking gitu, X itu menempati posisi tertinggi berdasarkan kandungan intelektualitas media tersebut. Artinya orang-orang yang terlibat di X itu relatif well educated, kemudian daya intelektualitasnya juga barangkali kalau dibuat rata-rata itu di atas rata-rata penduduk Indonesia. Yang kedua adalah YouTube, diikuti Instagram, Facebook, dan yang terakhir adalah TikTok. Itu maka kenapa tadi saya sebut skill up itu karena Vice President itu mencoba menggunakan media yang YouTube untuk menjangkau masyarakat yang relatif well educated. Tetapi sekali lagi respon alam itu akhirnya menggiring masyarakat justru untuk mendislike apa yang diunggah oleh Vice President. Nah, ini seolah-olah itu paralel antara apa yang diupayakan oleh para purnawirawan jenderal dengan sambutan masyarakat. Nah, apakah momentum ini akan menjadi satu perbaikan dalam berbangsa ke depan? Ya tergantung dari kita masyarakat, apakah momentum itu akan berlalu begitu saja atau bagaimana. Imbasnya sebetulnya tidak hanya pada pentas politik saat ini,
seolah-olah kalau peristiwa saat ini kemudian kita biarkan berlalu begitu saja, itu ya akan berlalu free as the wind gitu ya. Ya saya kira tidak, karena bagaimanapun proses perjalanan bangsa itu saling terkait. Apa yang menjadi fenomena saat ini itu tidak lepas dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, saya berharap bahwa bangsa Indonesia menemukan momentum perbaikan di dalam waktu-waktu dekat, sehingga kita bisa menatap Indonesia emas itu dengan rasa optimis. Karena bagaimanapun kalau kita masih membiarkan peristiwa itu berlalu begitu saja, maka sebetulnya beban yang sangat berat itu sedang mengintai Mr. Prabowo. Karena ini analisis dari siapa, Bung Ray Rangkuti ya. Jadi persoalan yang dihadapi bangsa ini di bidang ekonomi itu sudah sedemikian berat. Nah, kalau Mr. Prabowo tidak bisa melepaskan diri dari istilahnya belenggu politik, maka kerja Mr. Prabowo ini akan semakin berat. Karena di satu sisi harus menghadapi situasi ekonomi yang sangat berat, di sisi yang lain panggung politik itu sedemikian sulit untuk diurai, sehingga hal itu akan menghambat Mr. Prabowo untuk merancang minimal meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi agar in the next period, entah itu nanti yang akan memegang kendali masih Mr. Prabowo pada periode 2009 ke atas atau orang lain. Nah, kalau Mr. Prabowo gagal dalam mengendalikan irama pembangunan saat ini, maka periode 2029 itu juga akan menjadi periode yang berat, baik ketika Mr. Prabowo masih lanjut sebagai presiden maupun orang lain. Tentu persoalannya tidak akan ringan. Tahun 2029 itu semakin mendekati 2045, maka keprihatinan para jenderal purnawirawan ini sebetulnya satu pemikiran yang dalam, tidak hanya melihat perjalanan bangsa itu sebagai sekuen-sekuen yang terputus, tetapi berkesinambungan hingga paling tidak tahun 2045 itu Indonesia betul-betul menemukan momentum emasnya. Bonus demografi juga tidak akan justru menjadi beban, karena kalau generasi yang produktif itu persentasenya lebih banyak, tetapi karena situasinya tidak memungkinkan mereka untuk produktif, nah ini justru akan menjadi beban. Salam konstitusi.